Dosen nyentri. Oke, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kita hari ini kita akan belajar teknik revisi. Ya, sangat nyambung dengan permasalahan yang diucapkan oleh Mawar dan juga self editing. Nah, ini sudah waktunya self editing. Karena ketika saya menunggu, saya berharap itu ini pertemuan yang ke-6 itu hampir selesai. Ya, pertemuan ke-7 nanti itu kita tinggal revisi-revisi, harapan saya itu begitu. Tapi ternyata pertemuan ke-6 belum selesai juga ya. Belum. Nah, terkait itu nanti kita akan membicarakan basic ya tentang revisi. Nah, ini terkait dengan pertanyaannya Mawar. Waalaikumsalam. Ya, terkait dengan pertanyaannya Mawar, bagaimana sih mengakhiri cerita itu ya? Karena si tokoh ingin digambarkan itu ingin meninggalkan pacarnya atau kekasihnya, tapi tidak ada kabar, dan ternyata dia meninggalkan itu karena penyakit. Ya, ini sangat drama sekali gitu loh ya. Kamu bisa memainkan itu dengan biar nggak terlihat seperti drama-drama atau apa? Banyak kan kamu ketemu cerita begitu tuh dari mana? Coba. Di drakor, Pak. Di drakor. Iya. Nah, misalnya begitu, ini bagaimana sih agar di cerpen itu terlihat semakin kuat? Maka ya, nanti kamu nggak perlu menceritakan detail terkait tahunya ini ternyata sakit gitu ya. Ya, lebih baik jangan diceritakan itu. Kenapa kok meninggalkan? Ya, biarkan itu nanti. Ini akan menjadi menarik cerpenmu. Jadi alasan meninggalkan itu kan benar sakit. Nah itu tapi jangan disebut. Ya, kamu bisa memberikan nanti itu tiba-tiba momentum untuk mengetahui tokohnya kamu buat di rumah sakit atau meninggal. Endingnya, gambaranmu. Gambaran saya itu tiba-tiba laki-lakinya tidak ada kabar gitu, Pak. Lalu perempuan Ini kan di awal kan, ya. rising actionnya kan. Ya. Lalu perempuannya ini merasa dia ini tidak diberi kepastian, lalu tiba-tiba ditinggalkan, kan merasa kayak digantung gitu, Pak ya. Lalu Iya. tiba-tiba ini perempuannya mengetahui sendiri, entah itu dari ibunya atau temannya bahwa laki-lakinya itu sudah meninggal. Lalu si perempuannya ini ingin menemui ibunya semisal itu, lalu menanyakan kenapa kok meninggal, ternyata gara-gara penyakit. Seperti itu. Nah itu detail. Nanti ketika detail itu jadi drakor seperti yang kamu sebutkan. Jadi kasih jeda. Yang menarik itu kan jeda itu bukan berarti tidak ada cerita, tetapi biarkan pembaca yang membangun itu. Ya. Menariknya cerpen itu dari situ, bukan soal kedetailan. Kita beda dengan novel. Novel itu mungkin dibuat detail itu akan semakin menarik, ya, karena dia punya space yang banyak. Novel kan tebal. Nah kalau cerpen, bagaimana sih 6 halaman itu bisa mengupas fenomena yang menarik kan gitu. Nah, buat saja hilangnya itu nanti ke endingnya itu tahu-tahu dia meninggal gitu aja. Jangan jangan dibuat mencari tahu kenapa dia meninggal itu apa ya. Mungkin kamu bisa buat closing statement berupa kalimat gitu ya, yang menunjukkan ternyata dia sakit apa. Misalnya kan itu tidak perlu ini loh menariknya itu kekuatan simbol di sini. Pacarannya untuk gak ngomong, tetapi itu menunjukkan penyakit. Ya, misalnya itu
kamu bisa menggunakan simbol pakai bungkus obat atau resep dokter, ya. Jadi resep dokter ini kamu harus mencari tahu kira-kira, lah risetmu di sini mencari tahu nanti kira-kira obat yang kronis, penyakit yang kronis, obatnya apa. Nah, seperti itu kamu cari tahu obat ini. Oh, ketika melihat obat ini, oh sakitnya ini. Loh. Jadi, oh langsung. Oh. Nah, tapi itu tidak diceritakan dengan detail. Misalnya hanya menyebut nama obat gitu aja di cerpen. Loh. Pak, nanti kan nggak jelas loh. Itu loh pentingnya sebuah cerpen. Ya. Semakin kamu memberi jarak, itu akan semakin kuat cerpen itu. Bukan berarti membuat ketidakjelasan loh ya. Kamu harus menata deskripsinya dengan baik, makanya di sana. Jadi ketika memasukkan simbol misalnya dengan obat, dengan resep atau nama obat atau dokter, ya. Misalnya menyebut obat ini, oh ternyata ini kanker ini. Jadi ketika orang itu tahu bahwa obat ini adalah obat kanker, jadi pembaca itu kan langsung tahu, oh ini alasannya. Kemudian di ending, diakhiri cerita tokoh menangis di atas pusaranya. Jadi jangan dibuat detail, mendayu-dayu, nanti nggak kuat cerpennya. Jadi kamu harus ada jeda di sini. Makanya ini pentingnya nanti merevisi cerita itu. Ya. Tapi kan dari awal itu saya menyatakan bahwa jangan dihapus-hapus dulu, selesaikan. Nah, setelah selesai itu nanti direvisi, diedit secara mandiri. Nah, ketika nanti itu masih bingung, ya tetap posisi saya di sini nanti akan memberi masukan, kan begitu. Nah, itu coba sudah berapa persen kira-kira, Mawar? Sudah konflik, Pak. Sudah mau menyelesaikan. Itu saya lebih dari 6 halaman. Tidak ada masalah. Jadi minimalnya kan 6 halaman. Bisa 6 sampai 10. Nah, seperti itu. Karena kalau nanti terlalu pendek, itu takutnya nanti cerpennya nggak tuntas. Ya, jadi konflik itu belum benar-benar terselesaikan. Nah, bagaimana sih itu agar ceritamu nanti menarik ya? Berarti kamu harus memperbaiki alur. Ya. Maka cara mudah ketika langsung nulis dengan imajinasi itu bisa, ya berarti tidak perlu membuat kerangka. Tapi kalau menulis langsung itu ternyata kok semakin saya arahnya kemana sih cerpen saya ini kok gak ketemu-ketemu ini. Saya apakan? Ya, nulis sudah banyak, sudah 2 halaman ini. Ceritanya ngapain ini kira-kira nanti? Bisa jadi ada yang begitu. Ya. Tetapi tetap bisa menulis gitu loh. Tapi kok arah saya ini kemana sih? Saya kok gak ketemu-ketemu gitu. Nah, kalau tipikal begitu maka buatlah kerangka. Ya kayak Mawar tadi endingnya setelah itu kan tadi tak tanya itu plot itu sudah ada ketemu kan. Nah, itu yang menjadi acuan. Oh ini nanti. Pak saya nggak ada ide lah. Kamu bisa memanggil GPT. Saya punya cerita sekian kayak begini. Nah endingnya ini saya buat apa biar lebih menarik? Buatkan plot kerangka. Waalaikumsalam. Plot kerangka dari cerita ini. Nah selebihnya kamu yang menulis, kerangka kan sudah ketemu dari buatan GPT. Mengapa GPT itu dulu pandai sekali, tanpa keahlian prompt itu bagus, awal keluar dia. Ya. Sekarang kalau kalian tidak memiliki kecanggihan prompt, ya, jelek sekali. Nah, mengapa? Karena sudah ada versi berbayar. Ya, yang versi berbayar itu kamu minta apa gitu keluarnya bagus, nggak perlu teknik prompt ya, itu nanti hasilnya bagus. Waalaikumsalam. Seperti itu. Nah tetapi untuk saat ini kalau tidak punya teknik prompt ya hasilnya garing. Kenapa? Karena sudah ada yang berbayar. Nah di situ bisa dilakukan ya membuat kerangka tadi. Seperti itu. Nah, terus yang terlanjur sudah jadi seperti kasusnya Marina. Marina ini kan sudah lebih dulu menggunakan kecerdasan buatan. Ya. Nah, di sini ini
tinggal mengubah promnya, ya. Cerita ini sepertinya sudah jadi, itu tinggal dimasukkan prom. Nah, saya inginnya cerpen modern, ya, buat agak absurd dengan tokoh-tokoh binatang, ya, yang settingnya nanti bukan lagi di hutan atau bukan lagi di sini, tetapi hutan di sini adalah keganasan pikiran manusia. Nah, ketika kamu memberi prom seperti itu, lah, narasi itu kan akan berubah. Tetapi ketika kamu membuat, tolong buatkan saya cerita yang bagus, sebenarnya bahasanya gitu-gitu aja. Tapi kalau kamu memasukkan prom-prom yang tidak biasa, nah, ini akan menghasilkan sesuatu dia. Jadi ChatGPT itu ketika kali pertama masuk promnya sederhana, dia mau diubah nggak mau. Dia akan dekat dengan prom yang pertama. Terus caranya gimana? Dihapus historinya, ya, dihapus, dibersihkan lagi, buat lagi. Jadi kayak gitu. Tahu cara menghapus prom, menghapus riwayat chat itu loh. Sebelah kiri. Nah itu. Jadi saat ini semuanya, hampir semuanya, ketika tidak menggunakan ChatGPT akan tertinggal, ya. Tetapi kalau mengandalkan ChatGPT saja terlihat konyol. Kenapa kok terlihat konyol? Ya karena sangat terlihat. Kalau dulu mungkin nggak tahu, tapi saat ini karena semua sudah dekat dengan AI, ya, bahasa-bahasa AI itu sama. Kenapa? Itu basis data. Maksudnya kan coding, ya. Jadi menggunakan aplikasi apapun, nah, bentuk codingnya kan hampir sama. Jadi akan ada sedikit perbedaan gitu aja. Nah, di sini loh kekuatannya manusia di sini. Kalian bisa dapat satu paragraf, ya, tinggal dikembangkan versi kalian. Tinggal mengubah kata, mengubah frasa, mengubah kalimat. Nah, ini nanti akan menjadi ketemu sangat bagus, ya. Yang potensinya secara deskripsi menarik dari observasi kemarin, Sahrul itu cukup otentik dengan observasinya. Jadi kalau yang lain itu saya minta observasi, itu observasinya malah begini. Jadi di cerpennya itu kayak apa? Lah, nyari setting yang sama. Ya, di cerpen saya ini begini, jadi disamakan dengan cerpennya. Loh, itu bukan observasi. Ini malah logikanya yang keliru. Yang namanya observasi itu kalian terjun ke lapangan, di lapangan ada apa kalian catat. Malah ada juga yang persepsinya bahwa lebih utama tugas kemarin itu videonya, loh, keliru lagi, tambah salah maneh. Ya. Jadi maksud saya kemarin tak minta observasi itu kalian melihat sesuatu di lapangan, ya, yang kalian ketahui apa. Nah, itu yang dicatat misalnya. Metode awal yang pertama kan mencatat. Kalau nggak bisa langsung observasi dijadikan cerpen, itu dicatat. Nah, setelah dicatat, nah baru catatan ini yang nanti akan direspon menjadi cerpen atau menjadi bagian-bagian dari cerpen. Harusnya begitu. Niat saya kemarin itu begitu, ternyata banyak yang salah kaprah. Ya, baru Sahrul kemarin dengan siapa satu, ada cewek satu lagi yang metode observasinya itu pas. Ya, melihat yang di lapangan kemudian dideskripsikan pas. Seperti itu. Kelemahannya Sahrul ketika masuk ke dialog. Ya. Jadi dialognya itu kurang kuat Sahrul. Jadi untuk deskripsinya kamu menggambarkan suasana walaupun agak terlihat kaku gitu ya. Bagaimana kamu menggambarkan suasana. Jadi gini ya. Ada orang yang kali pertama menulis itu dengan gaya bahasa yang indah. Maksudnya dibuat indah, seindah-indah mungkin. Ya, menggunakan majas, menggunakan apa gitu ya. Istilah-istilah mungkin yang terlihat estetik, ya. Ada yang begitu, tetapi ada juga yang sangat sederhana.
Nah, ini berangkatnya ini ada dua pola ini. Orang yang kali pertama menulis, ya. Yang lambat laun itu nanti proses mereka ini akan menemukan style dirinya sendiri. Tapi perlu proses yang panjang dan itu tidak ada masalah. Nah, kedua tipe bahasa ini nanti juga punya jebakan masing-masing. Yang pertama yang serba estetis itu nanti akan ada jebakan bahwa ini dipaksakan, indahnya ini dipaksakan, tidak terlihat natural. Padahal cerpen itu harus natural. Maksudnya pendeskripsiannya itu harus benar-benar mengalir. Jadi kadang itu karena memaksakan kata-kata indah, kadang antara kalimat satu dengan kalimat yang lain itu gak nyambung. Saking pengen terlihat bahasaku cek indah, cek bagus. Ya, itu permasalahan ketika menggunakan bahasa estetik. Nah, permasalahan yang kedua ketika menggunakan bahasa yang sederhana, ya, bisa-bisa jadi terlalu jauh dari bahasa cerpen. Ya. Nah, akhirnya nanti lebih ke catatan harian karena terlalu sederhana. Nah, agar tidak sama itu kan pakai sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Itu kan yang membedakan dengan catatan harian. Ya. Dan ada permainan sudut pandang yang nulis. Nah, kalau menulis cerita biasa itu kayak kalian menulis di buku diari. Ada yang di sini yang menulis di buku diari? Dulu. Nah, sekarang sudah enggak ya? Sudah enggak ada. Masih tapi di HP lah. Itu habit yang bagus. Ya, perlu dipertahankan. Mengapa? Karena itu salah satu bentuk menguasai otak secara nggak sengaja. Di situ. Nah, terus permasalahannya Pak, misalnya sudah bagus kayak Sarul kemarin, terus kita memperbaikinya bagaimana? Nah, ini loh pentingnya kita merevisi cerita, kita perlunya menyunting cerita itu di sini. Ya, ketika revisi itu berarti kita fokusnya pada alur, karakter, dan konflik. Jadi revisi ada spidol enggak? Tahu nanti antara bedanya revisi dengan menyunting. Bukan menyunting melamar loh ya, tapi menyunting bahasa. Kita berikan dua teknik yang besar ya, jadi penyuntingan. Nanti ada mata kuliah ini di bahasa Indonesia, atau kalau bahasa Indonesia itu self-editing. Dan yang di sini ini ada revisi. Nah, ini fokusnya di alur. Nah, alur ini apa yang perlu dibentuk. Nah, kemudian self-editing ini lebih ke bahasa. Nah, dari sini bisa dipahami enggak perbedaannya? Jadi gini ya, biar enak ya. Jadi nggak fokus di satu ya. Jadi ini pada isi, dan ini pada kebahasaan. Ya. Kalau di sini isi itu termasuk karena alur, kemudian nanti konflik dan karakter ini ke tokoh. Yes, bermainnya di tiga ini. Kalau kita merevisi. Jadi tahapan nanti ketika saya merevisi cerpen kalian, yang saya revisi adalah isi. Kalau isi sudah benar, baru nanti akan mengarah ke kebahasaan. Tekniknya begini. Nanti kalau revisi bareng dengan ini, mumet siren, nggak ketemu. Jadi terpenting nanti isi dulu. Teknik menulis seperti ini. Baik itu menulis ilmiah, baik itu menulis non ilmiah, sama. Jadi tahapan pertama misalnya mau bimbingan skripsi, sama yang dibahas ini dulu. Ya. Nah, untungnya kalau skripsi ini sudah dibagi menjadi dua. Ini tugasnya pembimbing pertama, ini tugasnya pembimbing kedua.
sudah ini. Nah, maka tugas kalian di sini nanti fokusnya di sini, diisi dulu. Nah, sekarang kan sudah komplit nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pas 8 orang ya. Dari 8 orang ini ada yang sudah selesai cerpennya? Belum. Ya belum selesai yang buat tugas, malah nyoba postingnya di aplikasi Visa. Terseret ke sana. Iya, terus disunting sama pihak aplikasinya terus sudah di posting. Ya, biar kamu karena menariknya itu di aplikasi begitu. Itu ada dopamin di situ yang kamu rasakan itu dopamin. Oh, ternyata ceritaku diterima nih, bisa masuk nih. Nah, itu adalah dopamin sehingga akan terseret ke sana. Nah, bagaimana agar tugas ini ya? Tugasmu itu unggah di situ. Jadi cerpen kalau dimasukkan ke Visio katakanlah nanti akan menjadi per-partnya mungkin 150 ya kata ya. Dan satu chapter tuh harus 1000 kata. Oh 1000 kata. Nah di situ, nah ini kamu bisa membuat itu bahwa satu chapter ini untuk cerpenmu misalnya. Nah, teknik menulis novel itu kan bisa berangkat dari cerpen juga. Jadi visioner, jadi bagian ini akan menceritakan ini menceritakan ini. Juga novel bisa dibuat dari kumpulan cerpen. Itu bisa begitulah. Teknik itu dulu dilakukan para sastrawan dan para editor koran dengan menampilkan cerbu di media massa. Jadi misalnya setiap hari Minggu atau setiap hari Senin itu akan ada cerita bersambung. Iya. Cerita bersambung itu akhirnya nanti menjadi novel. Nah, padahal kadang pendengarannya itu juga belum punya draft utuh, ya, karena sudah ikatan kontrak dengan koran, ngirim setiap minggu itu untuk 1 halaman koran, ditulis begitu, sampai akhirnya kontraknya katakan 80 minggu, nah artinya 80 minggu itu jadi novel setelah itu. Biasanya kalau model begitu, setelah tamat penerbit buku langsung kontak penulis tadi minta untuk menerbitkan. Nah sudah double, sudah 2 media yang memuat tulisannya, kontennya juga double. Nah, ini kekuatan-kekuatan yang bisa dipakai untuk motivasi menulis. Jadi seperti itu. Nah, fokus lagi, kita kembali lagi ke sini. Misalnya si Mawar tadi, alurnya tadi sudah ketemu. Nah, tinggal konflik. Bagaimana kamu meramu konflik yang tiba-tiba ditinggal? Ya, ini kan X meninggalkan Y, kan gitu. Tapi tanpa ada tanda-tanda yang jelas. Nah, ini kan bagaimana ini kedua ini, ya kamu masukkan ini kan. Karakternya X ini akan menjadi seperti apa, kegelisahannya dan lain sebagainya setelah ditinggal Y. Nah, Y, nah ini bisa kamu skip ketika dia pergi, kamu nggak perlu membahas dia yang sakit. Ya. Jangan dibolak-balik, nanti akan semakin jelas ceritanya. Ya dia tiba-tiba hilang, gitu ya. Nah ini fokus aja di sini bagaimana kamu bisa membongkar karakter masa lalunya saat bersama, ya. Tiba-tiba datang ke tempat makan, akhirnya nggak jadi makan karena setiap makan ke situ dulu sama dia. Ya. Itu saya alurnya pakai alur maju mundur, Pak? Boleh. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi itu kan alur maju mundur kan. X mau makan dan ternyata di tempat makan nggak jadi makan gara-gara tempat makan itu makan tempat X dan Y biasanya. Mundur, kemudian akhirnya maju lagi, kemana lagi. Nah, akhirnya seluruh aktivitasnya X nggak bisa dia jalani karena semua memiliki kenangan dengan Y. Kan menjadi rempong, mau makan ternyata di situ bisa ini tempat makan, pindah makan tempat yang lain ternyata juga di situ kenangannya terlalu banyak. Ya. Nah, bagaimana serangan-serangan kisah itu dimainkan? Nah, itu nanti kalian akan ketemu. Ya. Yang secara kebahasaan cukup lumayan, Dinda, ya. Tetapi
Dinda itu ada sedikit kegagapan ketika mau menciptakan konflik, terlalu terburu-buru, tiba-tiba oh kok selesai ya sudah. Jadi harus ada yang ditahan. Itu nanti akan ketemu. Jadi mainannya itu di sini, di ketiga ini. Jadi untuk pertama kalau nggak ketemu kayak tadi ya, buatlah alur ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Nah, bagian yang pertama ini nanti buat pengenalan, bagian ketiga untuk naik, kemudian ini untuk konflik, dan ini untuk penyelesaian. Misalnya, itu kan bisa dibuat begitu. Tetapi juga nanti Pak, apa saya sudah membuat begini, tapi cerita ketika saya tulis nggak jadi seperti ini, ya nggak apa-apa. Yang penting ceritanya sudah jadi. Nah, baru tugasnya apakah sudah menarik dilihat ini. Alur saya sudah enak belum? Ya. Karakternya ini sudah gagah atau belum? Nah itu ditata lagi. Ya. Nah ketika ini sambil menata, otomatis kan sambil menyenggol ini. Proses untuk yang kesekian bukan yang pertama. Seperti itu. Nah, jadi kalau kalian bisa proses itu kalian lakukan sendiri, walaupun dengan bantuan ada yang menggunakan bantuan artificial intelligence, ya AI. Nah, tapi kalau kalian terlibat di dalamnya akan ada kepuasan. Ya, saya berhasil menulis cerita. Nah, ketika kata berhasil itu kan gini, kata berhasil itu bukan output ya. Tetapi kata berhasil itu akan membuat kamu ingin menulis lagi. Itu berarti berhasil. Tetapi kalau ternyata berhasilnya itu cukup jadi satu cerpen dan nanti dikirimkan, diterima Pak Fadoni, dapat nilai A. Nah, itu belum berhasil. Karena tidak ada keinginan, kehausan untuk menulis lagi. Itu kenapa bisa begitu capaian orang? Ya karena niatnya berbeda-beda. Kalau diniati saya pengen menulis benar, bagaimana sih nulis cerpen yang bagus? Loh, ini akan mengindikasi keberhasilan itu. Oh, ternyata ini enak ya ternyata nulis. Ada perasaan-perasaan begini. Saya sudah pernah menceritakan bahwa menulis bisa menjadi obat, pernah? Nah, kebetulan kemarin itu saya ketemu orangnya lagi. Minggu kemarin pas hari Rabu sebelum satu hari sebelum saya ngajar ya. Saya ke kota. Ini kan orang kota, dia itu orang guru SMAN Suko. Ya, guru di sana. Beliau ini Alzheimer, tahu Alzheimer? Alzheimer. Nah, itu. Beliau itu Alzheimer. Coba nanti dicari tahu. Ya. Beliau itu pengobatannya mahal. Ya. Beliau PNS. Karena PNS kan walaupun sakit kan tetap aman ya dengan pekerjaannya. Nah, tetapi proses berobatnya itu sudah mahal. Sampai pada titik tertentu itu tidak sengaja, entah itu ikut event menulis atau entah apa saya lupa ya, pokoknya menulis ya. Sakitnya itu berkurang, dia coba lagi nulis, akhirnya penyakit itu berkurang. Kok biasanya sakit gitu ya, kalau parah itu separuhnya ini mati, kayak orang stroke gitu. Jadi separuh itu mati. Jadi misalnya yang kiri dari atas sampai bawah itu nggak bisa digerakkan yang kiri. Ya. Yang kanan ya seperti itu. Sampai pada titik tertentu biayanya kan mahal berobat. Nah, akhirnya dia mengikuti travel writer yang dilaksanakan oleh Golagong. Nah, ini ke beberapa negara gitu ya. Yang entah saat itu paketnya nulis itu 3,5 juta atau 4,5 juta gitu. Sembuh, semakin seger, gak minum obat,
Jadi dia menganggap bahwa biaya aku berobat alihkan ke kegiatan menulis. Nah, ini yang fenomena yang saya benar-benar kaget. Sedahsyat ini menulis ternyata. Alzheimer itu kan penyakit otak. Ya begitu. Nah, ternyata Demensinya juga Pak. beda, Pak, beda. Ya, sama-sama penyakit otak, tapi ini berbeda. Lah, ternyata di situ kemampuan menulis itu bisa menguatkan otak. Di sini ada tahapan yang kalian tidak bisa menyadari. Dan nanti kalau sering pusing, sering-seringlah menulis. Iya. Kalau ada yang sini suka apa istilahnya apa ya? Anxiety. Ada? Salah satu terapi itu bisa dengan menulis membaca itu bisa mengurangi itu anxiety ini parah loh, kayaknya itu sederhana saja tapi yang akut itu menakutkan loh. Anxiety nanti anxiety itu bisa naik menjadi schizophrenia ini lebih dahsyat lagi. Saya masa kecil saya dulu tuh schizophrenia. Tapi saya tidak tahu kan zaman dulu itu nggak secanggih sekarang, nggak semudah sekarang informasi. Ya, saya diantar berobat kemana-mana. Jadi awalnya itu kalau saya ingat-ingat itu waktu kecil ya, kayaknya kelas 4 atau kelas 5 SD. Saya melihat seorang teman itu kasihan, tapi saya nggak bisa membantu awalnya. Dan saya kepikiran, kasihan ya ini gini ya. Nah, tetapi akhirnya segala sesuatu itu yang masuk di bayangan. Kadang kita kan mikir apa, kemudian datang apa, tiba-tiba begitu ya. Nah, yang datang itu semakin banyak, jadi semakin menakutkan gitu loh. Sampai tingkat tertinggi dulu itu misalnya saya melihat nangka gitu ya. Loh, nangka itu tiba-tiba menjadi besar, kemudian gelinding nubruk saya. Tubuh saya hancur berkeping-keping. Tapi itu bukan realita ya, itu hanya di pikiran. Ya, dulu juga yang namanya orang kampung ya nggak mungkin dibawa ke psikiater apa gitu kan, nggak ada. Jadi diantar ke kiai sana, ke kiai sini, kemudian ke orang pinter sana, orang pinter sini. Ya, jadi dimintakan minum-minum sampai akhirnya saya sembuh itu kurang lebih SMA ya, SMA kelas 1 atau kelas 2 itu ya, saya lupa tepatnya. Jadi merasa benar-benar hilang. Yang secara tidak sengaja itu ketemunya ya kayak jamiah itu. Yang di situ jamiah itu wirid gitu loh ya. Ternyata dengan menyebut nama Tuhan itu hati menjadi tenang, dan ketenangan itulah yang berangsur-angsur mengendorkan otak saraf saya. Tapi itu untuk karir saya itu adalah modalnya. Jadi dari kelas SD tadi itu 4 atau kelas 5 itu sampai SMA itu saya punya tabungan modal untuk menulis saya, karena semua itu gampang diingat fenomena itu. Ini saya tinggal menuliskannya, menulis. Jadi ingatan-ingatan, kalau orang yang disakiti itu kan ingat terus ya. Jadi ingatan-ingatan yang menyakiti saya itu ya, itu teringat gampang. Saya recall, saya panggil dengan menulis. Gitu. Yang pada titik tertentu ketika orang melihat, yang di cerpen khususnya yang saya tulis fenomenanya hampir sama. Katanya Dadang Arimurtono itu yang pernah kalian wawancarai. Jadi kok selalu fenomena ini yang diangkat gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, makanya kesakitan-kesakitan itu akan menjadi tahapan-tahapan yang menarik bagi seorang penulis. Makanya
kalau kalian punya kenangan dengan atau punya hubungan dengan seorang penulis dan kalau kalian menyakitinya, ya maaf dapat, tapi kalian akan abadi dalam karya-karyanya. Jadi yang gitu. Nah, kemudian nanti tahap revisi itu bisa dilakukan dengan mengidentifikasi mana sih kelemahan dari cerita saya, ada di mana. Nah, itu kalau masih kesulitan, nah nanti akan saya bantu untuk mengecek itu. Ya. Untuk percobaan saya ini sudah kuat apa belum? Kadang itu kan nggak tahu ya yang nulis itu yang langkah sederhana adalah teman dekatnya dibacakan seperti itu. Nah, jadi momentum saya belajar menulis dulu, jadi pemantik menulis di kelas menulis kreatif seperti ini dulu di S1 itu. Ya. Tetapi karena saya itu start itu sudah SMA ya, SMA itu saya start nulis. Ya. Dengan momentum menulis kreatif saya menjadi semakin giat menulis. Ya tidak hanya untuk tugas. Ya, sampai pada akhirnya di mata kuliah itu tulisan saya terbit di koran. Ya. Dan yang namanya koran itu kan gampang ya menyebarnya. Nah, ada tulisan mahasiswa sastra Indonesia UNESA. Dosen itu di ruang dosen prodi bahasa Indonesia itu dicari mana namanya Ahmad Fatoni. Nah, dan sudah dosen saya yang menakutkan, dosen filsafat yang ngajari menulis kreatif itu, ya, itu sudah berbeda memandang saya. Jadi saya selalu dimintai pendapat ketika beliau ngajar. Jadi di situ. Karena saya sudah bertarung di wilayah sastrawan. Makanya di wilayah sastrawan itu berarti saya sudah masuk di koran itu sudah merupakan putaran atau bagian dari circle sastrawan. Gitu. Dalam masa itu akhirnya ada puisi saya juga dimuat. Gitu. Nah, itu akhirnya saya dimintai kadang selesai kuliah itu diajak ngobrol di kantin gitu ya, ngobrol karyanya teman-teman satu kelas itu. Nah, dengan modal begitu, nah, keisengan saya muncul. Kala itu nanti kalau bahas tulisannya api-api no ya teman-teman kan gitu. Kalau syaratnya apa makan ya, jadi dalam satu semester itu saya selalu dapat makan gratis dari teman-teman. Jadi nanti hari ini nanti saya akan mendiskusi ya, saya kan cerita itu sama di kelas gitu ya. Nah ini dapat jatah makan dari ini. Jadi selalu begitu. Sampai akhirnya teman-teman kadang juga minta yang paling mentok itu dulu ada satu, dia sampai nangis-nangis ya nggak bisa nulis itu, satu anak dia minta dituliskan ya kan, yang namanya teman itu kan nggak tega ya. Jadi saat itu saya riuh ya, jadi teman perempuan dan dia cantik, ini dulu masalah ya. Nah dia itu sudah tidak sewajarnya minta tolong ke teman gitu ya. Kayak tangan saya digandoli di ini ya. Kan risih ya. Tolonglah please jangan. Saya laki-laki dan kamu perempuan, kamu cantik lagi. Ini bahaya ini. Ini bisa menimbulkan sesuatu di dalam hati saya. Nah, saya buat begitu. Saya mau bantu tapi tolong jaga sikap. Gitu. Karena posisi saya saat itu sudah punya pacar. Saya tipe orang yang setia gitu. Jadi kan kayak gitu. Jadi saya nggak mau digoda apa dia merajuk kayak gimana ya? Ya normalnya kadang perempuan kalau sudah punya keinginan itu kan bagaimana bisa terwujud gitu kan? Nah, kadang itu berangkat kuliah itu saya dibawakan nasi bungkus pagi-pagi. Itu terlalu over gitu kan? Ya. Please deh, nanti tuliskan jangan lebay begini. Nanti saya takut jatuh cinta sama kamu. Nah, kan bahaya. Lawan jenis kalau memberi perlakuan yang berbeda itu kan bisa muncul sesuatu. Makanya saya sampai sekarang itu tidak percaya kalau ada teman laki-laki dan perempuan. Tidak percaya. Ngomong teman atau sahabatan laki-laki dan perempuan nggak percaya saya. Pada titik tertentu nanti akan muncul ting. Saking momennya belum pas saja, ada yang saling nggak berani. Begitu.
Dan yang terpenting itu alur itu harus logis, Rek. Ya, alur itu harus logis. Ya. Konflik dikembangkan boleh, tapi nggak boleh beranak pinak. Kayak ini tadi, mawar, iya. Berkembang ini boleh. Ini kan artinya ada tokoh ini. Nah, ini berkembang, ini jadi kasusnya ini terus. Dia kesedihan. Tapi fokusnya tetap satu, kesedihan X karena ditinggal Y. Fokusnya hanya di sini, nggak boleh nanti. Ini akhirnya pacaran sama A. Ini muncul masalah baru. Nah, ini sudah beranak pinak ini. Ya. Ini ditinggal di sini, ini sedih, kesedihan ya, kesedihan. Ini boleh macam. Ya. Kesedihannya nanti mampir ke rumah makan X, tak enak. Nanti ke tempat rumah makan I, tak enak. Karena terlalu banyak kenangan. Gerimis karena biasanya naik motor diajak. Cobalah melihat ke langit-langit, rasakan pelukan hujan menyentuh wajahmu. Ya. Ini kalau sendirian kan nggak jadi momentum, tapi kalau pacarnya yang ngomong itu kayak nggak percaya. Tapi ketika kalau pacarnya sudah nggak ada di sampingnya, momen itu ketika hujan dirasakan gini. Padahal dulu itu menolak. Ini loh sadu, ya coba. Saya mencintai hujan itu gara-gara ini. Kadang bahasa orang kasmaran itu kan tiba-tiba puitis gitu kan. Ya. Gini loh cara mencintai hujan. Pacarnya itu ngomong ini. Nah ini kan bahasa puitis. Yang bahasa puitis itu bisa muncul orang-orang kasmaran. Ya. Jadi kayak logika apa sih? Kok nganggur-nganggur sepedaan hujan pelan-pelan saat hujan kemudian disuruh ngadep ke langit-langit biar hujan itu menyentuh wajahnya. Estetiknya di mana? Indahnya di mana? Tapi karena kekasihnya yang minta begitu, ya dibukalah kaca helmnya, ngebak buka. Ya. Marunu pas hujan akhirnya punya momentum itu, akhirnya benci hujan. Ya. Wah hujan, saya harus segera berteduh ini, biar nggak ingat sama dia. Kata-kata itu bagaimana sedikit, ya kayak gitu. Ini loh cara mencintai hujan, loh bahasanya kan sederhana, tapi karena ini bentuk, ya ada majas kan, ya si A bilang cara mencintai hujan. Bahasanya ada yang sulit kan? Ada kan? Ini semua kita kenal kan? Gampang kita maknai kan. Tetapi kenapa dia menjadi bahasa yang tidak? Karena ini aktivitasnya siapa? Manusia. Berarti digunakan untuk manusia. Tapi ini digunakan untuk hujan. Iya. Ini akan jadi indah. Kalau di dalam majas ini disebut apa? Disebut ini makanya kan jadi indah. Personifikasi. Ya. Apakah anak kasmaran itu belajar majas? Enggak. Ya, tapi dia loh tiba-tiba mengeluarkan bahasa-bahasa majas. Nah, di situ. Ini bisa dilakukan dengan mengalir. Menariknya begitu. Nah, dulu banyak perempuan yang kebencut dengan saya. Dulu. Bahkan ya sampai saya menikah itu masih banyak. Maksudnya kenapa? Apakah saya playboy? Enggak. Bukan juga. Saya kan penyair. Ya, setiap gaya bahasa itu kan melekat ya. Itu loh. Bagi saya, loh, biasa bahasa saya juga seperti itu. Tapi bagi perempuan yang membaca pesan saya dianggap gombal. Tapi saya nggak ada maksud begitu. Mengapa? Karena ketika saya nulis puisi bahasa saya begini, jadi saya sudah terbiasa mempermainkan kata-kata. Jadi ketika saya membalas itu seolah-olah itu ya wis mengalir aja. Ya memang bahasa saya seperti itu gitu loh. Tapi dianggap menggombal. Itu akhirnya mereka diam-diam jadi cinta. Jadi begitu. Karena
auto, bahasa itu kan auto, ya. Coba kalau kalian nanti bisa mengamati diri kalian sendiri, bahasa kalian dulu waktu SMA dengan sekarang ada perubahan nggak? Nah, coba diamati, itu pasti ada. Karena keseharian itu akan mempengaruhi cara kita berbicara, ya, di situ. Ya, bahasa-bahasa syair-syair saya itu selalu keluar saat saya membalas pesan gitu loh, saat saya ngobrol. Apalagi kalau diajak ngomong bahasa Indonesia, wah lembut. Perempuan itu akan sekarat. Mengapa? Ya karena saya nulisnya kan dalam bahasa Indonesia. Dia ngajak ngobrol bahasa Indonesia, kata-kata itu tiba-tiba keluar gitu menggelinding. Itu. Tapi kalau ngapunten ngomong bahasa Jawa aman. Karena diksi-diksi puitis itu tidak di dalam bahasa Jawa. Nah, cuman anak kuliahan itu kan walaupun dia bahasa Jawa, anak Indo kampus ngomongin bahasa Indonesia. Ya enggak? Itu realita. Dan disitulah banyak yang diam-diam ingin dituliskan puisi atau ingin masuk ke dalam puisi saya lah. Orang-orang itu yang diam-diam mencintai saya tahu, tapi dia nggak ngomong. Ada yang gak kuat teman akhirnya menyatakan, mohon maaf ya, aku bisa, ya. Kalau kamu ingin untuk mengobati sakitmu, ya, aku bisa menemanimu duduk minum kopi. Aku bisa menemanimu duduk bersebelahan sambil nonton bioskop. Aku bisa, tapi yang penting jangan meminta satu hal. Apa? Jangan meminta hatiku, kan hatiku sudah ada untuk orang lain. Ya. Nah, dulu bahasa saya itu begitu, ya. Kenapa? Sudah terbiasa gitu loh dengan menulis puisi, dengan berdiskusi gitu ya. Itu keluar dengan sendirinya. Ya. Ini menariknya di situ. Itu nanti kalau kamu semakin menulis, ya semakin banyak membaca, kamu akan merasakan dampak itu. Memang secara nggak langsung nggak didapat dari membaca karya sastra, tetapi semua itu terasa mulus dan lancar gitu. Kayak tadi, jadi saya nggak khawatir, nggak lupa nggak bawa uang gitu ya ke kampus, nggak ada masalah. Oh sudah ada yang siap traktir makan. Loh, di situ loh. Karena hobi saya kan menulis tadi, suka membaca tadi. Kan memang nggak dapat uang dari situ, tapi untuk makan loh sudah ada yang ngantri menraktir. Gitu. Bahkan nggak bisa beli buku karena nggak punya uang. Ya, saya tahu teman-teman itu nggak suka beli buku, nggak suka baca buku. Ya, tapi saya manfaatkan di situ. Kamu yang beli, saya yang baca ya. Jadi gitu. Oh iya, teman-teman saya senang. Tetap nanti saya ya nggak mau lah gratisan. Kamu nanti misalnya ada tugas sekelompok dengan saya yang mau kerjakan. Itu imbal balik saya. Jadi setelah di akhir semester kamu masih pakai bukunya, yakin? Buat bantal lah, buat saya saja lebih bermanfaat ya. Akhirnya buku itu jadi milik saya. Gitu cara saya mengumpulkan buku, nggak pernah beli buku tapi punya banyak buku. Endingnya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi setiap awal semester gitu, wah, sudah royokan ngantri untuk satu kelompok. Aku yang beli buku ini, kamu yang beli buku ini, lengkap, ya. Tapi saya selalu toleran. Ketika kuliah kan kadang dosen itu tanya mana bukunya, ya. Saya bawa buku itu. Nanti kalau pulang kuliah saya yang bawa. Di dalam kelas kamu yang bawa. Nah, loh, Pak aman. Nah kalau dulu kan dosen saya itu killer, makanya nggak punya buku ya ditanya gitu, harus beli. Sebelum saya ditanya, maka saya menjawab dulu. Saya bertanya dulu gitu, sehingga oh anak ini membaca, gitu loh. Sehingga nggak pernah menanyakan buku saya, padahal saya nggak pernah beli buku. Jadi anak-anak waktu teman-teman itu mengeluarkan buku itu ya saya biasa saja.
dosen ketika mau bertanya kepada saya tentang bukunya, saya sudah menjawab dulu, saya mengalihkan perhatiannya. Itulah tekniknya. Itu sekadar untuk cerita, ya. Untuk cerpen hari ini harap diselesaikan. Ya, hari ini Marina sudah direnovasi, cerpennya harus berubah karena fokus kita ini bukan itu apa namanya sastra klasik, fokus kita sastra modern. Ganti judul nggak apa-apa, dirombak juga nggak apa-apa, karena itu sudah menyimpang jauh. Hari ini pertemuan yang ke-6, berarti minggu depan itu ke-7. Setelah itu UTS berarti kan sudah finish, dikumpulkan itu kan. Baru setelah itu saya melakukan revisi, ya, memberi catatan-catatan terus seperti itu. Sarul sudah selesai? Belum? Enggak berkembang? Berkembang apa enggak? Masih belum. Ya. Masalahnya itu ketika pulang kuliah gitu kan sudah lupa. Setelah itu masuk kelas lagi loh, gak nambah apa-apa. Makanya minggu depan mungkin kalau ada yang belum selesai, fokus minggu depan praktik nulis di tempat. Maksudnya praktik nulis di tempat itu ya harus selesai minggu depan. Ya. Jadi yang sekarang dapat 2 halaman, dapat 3 halaman, minggu depan harus tuntas di perkuliahan minggu depan. Jadi minggu depan saya tidak memberi materi, tapi menunggui menulis sampai selesai. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Itu untuk mengumpulkannya kan itu di e-learning atau dikumpulkan dulu jadi satu atau bagaimana? Di e-learning dulu, belum waktunya. Mengumpulkan itu nanti kalau sudah saya nyatakan fix, ya, fix dikumpulkan lah, baru itu dikumpulkan. Ada tim yang nanti menyusun itu, membuat layoutannya, membuat sampulnya. Jadi gitu. Nah, kebetulan kemarin kan menyatakan kelas ini mau nerbitkan ke saya, biar nanti kenanya nggak mahal, maka itu buat sendiri. Buat layoutnya sendiri, sampulnya sendiri, sehingga nanti kan nggak ada biaya di pracetak, nanti biayanya hanya dicetak saja. Kalau sampulnya dari Bapak layoutnya Kenapa? Nanti saya ajari aja, biar punya soft skill. Soalnya yang kemarin itu kita bayar gitu loh Pak. Ya biar beda lah. Saya kan lebih suka bahwa nanti mahasiswa saya itu punya soft skill. Itu bukan soal saya minta luaran, punya bagus, tapi bagaimana anak-anak itu membuat, ya, tidak pasrah ke orang tapi bisa sendiri gitu loh. Akhirnya kan punya pengalaman nih. Kakak tingkat kalian yang saya hire itu menjadi layouter penerbit saya, itu ada, dia baru lulus semester kemarin. Karena apa? Dia lulusan SMK, memang jurusannya desain gitu, apa jurusan apa itu? Di kafe. Iya, jurusan di kafe. Kamu bisa layout buku, bisa Pak. Coba. Nah, itu sampai sekarang tak pakai freelance, dia nggak perlu ngantor ke kantor penerbitan saya. Ketika ada job saya kirimin. Ada yang saya belum ketemu anak-anak bahasa Indonesia itu yang bisa penyuntingan, ngomong soal bahasa. Saya menghayat satu angkatan itu, masih PR saya masih banyak. Jadi untuk menyunting itu saya lakukan ulang. Karena menyunting itu pekerjaan edan. Ya, sangat membosankan. Sangat-sangat membosankan. Jadi ya nanti tak ajari pakai Word, aja biar sederhana, nggak terlalu berat. Ya. Karena sekarang serba AI. Kalau dulu saya belajar gitu ya pakai Corel Draw, kemudian Adobe InDesign. Aplikasi itu berat-berat untuk nge-layout buku. Kemudian untuk sampul pakai Photoshop. Nah sekarang juga serba AI, ada Canva,
ya untuk membuat sampul. Ada aplikasi-aplikasi yang lain banyak sekarang, tinggal memasukkan ini loh jadi bagus. Kalau zaman saya dulu mah Pentium 3 dibuat Corel coba nu ditunggu mau render itu 1 jam 2 jam sampai ngantuk ini. Jadi kayak gitu ya. Dulu saya pernah sih Pak SMK itu, tapi bukan desain kayak buku-buku itu, bukan kayak UX sama UX itu apa? UX itu kayak dalam sebuah Oh, program tadi. ya, program. Jadi desain program dan coding itu sih Pak, pakai VS Code. Kamu jurusan apa? Rekayasa perangkat lunak. Oh, seharusnya di informatika seharusnya. Ya, sebenarnya saya juga dulu selanjutnya aja tidak mau sekolah. Tapi saya mbak kayak panas gitu otaknya. Kalau ngoding. Iya. Jadi gitu ya. Ada yang disampaikan terkait apa sih masalah yang kalian hadapi selain malas apa? Nek malas itu kan selesai, Rek. Maksudnya malas itu saya tutup kuliah, ya, dan nanti mulai ingat lagi ketika saya buka kuliah minggu depannya. Oh iya, belum mengerjakan itu cerpen. Ingat-ingat sudah waktu masuk kuliah, saya ingatkan lagi. Ternyata cerpennya yang pancet kemarin itu. Itu. Selain masalah malas, ada yang di rumah mencoba untuk ngulik. Ada nggak? Jangan-jangan satu kelas nggak ada yang mencoba ngulik di rumah. Kalau Dinda mengulik ya, maksudnya mengerjakan cerpennya sampai tuntas. Ada. Makanya kalau senggang Tapi mengerjakan ya. Iya. Kayak aku nggak tahu satu perempuan itu kadang kayak ngebobot di tempat kan nggak mood ya. Nggak perlu kamu tuh kayak acara tulis yang penting selesai gitu. Padahal nggak kita bangun gitu loh Pak. Ceritanya nggak hidup gitu. Iya. Itu memang basis kreativitas itu memang di situ ya, menjemut ya. Iya. Memang begitu saya merasakan itu, tetapi saya sudah melawan itu. Bagaimana caranya? Katanya dulu nulis itu harus di tempat yang sepi, tenang. Saya menolak itu. Saya harus stereotip itu harus saya lawan. Saya menulis di warung yang ramai. Kalau warung di kampung itu aktivitasnya macam-macam. Di tempat saya dulu, ono sing karambol ya, cetak-cetak kan rame. Kemudian ono sing main sekak, ada yang main remi. Ya itu kan kompleks ya. Guyonane wong di warung kopi itu kan wis gak karu-karuan. Saya menulis di situ. Pakai kertas folio bergaris ya. Satu folio full. Dan saya itu saat nulis itu merasakan kok enak ya. Di tengah keramaian itu saya mencoba melawan itu semua sampai akhirnya jadi, dan ketika saya ketik cuma saya tutup dan laku cerpen itu di Surabaya Pos. Nah, laku saat itu di tahun sekian itu honornya 150 bagi saya itu sudah banyak sekali itu. Jadi itu menarik. Nah, sekarang masih ada honor di koran-koran itu, masih ada, silakan dicoba untuk menjadi stimulus. Dinda, coba Dinda. Tugas di tempat yang ramai banyak apa itu nggak bisa fokus. Tapi kalau di tempat sepi itu juga nggak bisa Pak. Minimal saya dengerin musik. Jadi musik itu kayak sambil nyanyi. Ya, kamu berarti tipe auditori, membaca auditori. Kalau ramai itu, apalagi kayak ada anak kecil teriak tuh udah nggak bisa. Itu kalau musik masih bisa. Musik itu kayak penenangan juga, kayak kalau dengerin musik ini di laptop gitu baru bisa mengerjakan tugas. Kalau ini yang mengerjakan tugas gitu langsung iya, itu bisa diakal-akali gitu ya. Jadi kalian harus mengakali itu, harus melawan itu. Yang terpenting itu mencicil. Jadi menunda itu sebenarnya, ini kata-kata yang akhirnya saya akui. Menunda itu berarti tidak. Menunda berarti tidak. Ya pasti tidak terjadi. Sampai akhirnya nanti tenggamnya enggak ayo. Nah kata engkau ayo nanti aja.
lewat nanti. Akhirnya kamu kan nggak jadi nulis, nggak jadi mengerjakan tugas, nggak jadi pergi ke sana. Jadi begitu. Misal yang paling sering kalian lakukan misalnya subuh misalnya, bangun tidur dengar sebentar, ya sebentar kok maru sudah padang, gitu kan? Itu yang sering terjadi, gitu ya. Jadi menunda itu tidak. Jadi ketika kayak bangun tidur kamu masih ngantuk, paksa bangun, nanti akan terbangun, ngantuknya akan hilang. Nulis juga gitu, kerjakan tugas juga gitu. Buka dulu laptopnya, dikerjakan dulu sedikit. Ini kok dapat satu paragraf, setelah itu jeduk ya ditutup. Kan sudah dapat satu paragraf. Habit, ciptakan habit dulu. Ya. Rutin, misalnya pagi hari, sore hari, malam hari, ya. Di waktu itu kamu harus melakukan itu. Nanti 1 bulan sama atau 40 hari. Kalau push auto di jam itu kamu pasti akan melakukan itu. Jangan apapun itu. Jadi kayak nabung juga seperti itu. Dipaksa. Setelah terpaksa mungkin dapat 12 kali. Nah, ketika 13 kali itu auto saya harus menabung. Ini waktunya memberikan uang ini ke sini. Seperti itu. Nanti akan saya periksa minggu depan, semoga bisa rampung, ya. Karena nanti kalau tidak dipaksa kita memang itu nyaman memang, kenyamanan itu menyenangkan, ya. Kenyamanan itu menyenangkan apapun itu. Tapi kalau kita bisa melawan zona nyaman, ya, kita akan menjadi pribadi yang kuat, kita menjadi pribadi yang berkarakter. Di situ bedanya. Ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Jika sudah, berarti cukup untuk hari ini. Untuk materi seperti biasa, PPT dan lain sebagainya. Dan video itu saya masukkan di e-learning, ya. Kalian tinggal mengunduh di e-learning apa yang saya bicarakan hari ini, ya. Itu bisa diunduh di sana, ya. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.